Jadi pokoknya tiap bulan kangkung harus habis 100 karung, perkedel harus habis 300 kilo, ayam harus habis 5 ton. Woi kenapa bisa meleset lagi? Ampun bang, udah saya usahain bang, tapi gimana bang? Kan udah perjanjian, ini tempat udah gue bagusin, 50 juta udah lu pegang, mobil udah lu bawa pulang, tapi kalau Ya bang, maaf, 1000 2000 maaf deh bang. Itu bukan belum gua usahain bang, tapi emang sekarang warteg saya lagi disepikan orang bang. bodoh. Gua nggak mau denger alasan macem-macem. Pokoknya kalau sampai meleset lagi, itu semua yang udah gua kasih, gua tarik semua. Ngerti lo? Ya bang, siap bang. Ngerti kok bang, ngerti. Udah, gua mau pulang dulu naik jet pribadi gua. Keterlaluan nih, gua gak bisa tinggal diam nih. Gua udah mesti bikin perhitungan nih sama tuh orang. Silakan bu. Terima kasih ya mas, saya doakan mas. Goblok. Sampai kapan lo mau bagi-bagi makan gratis kayak begini, hah? Ya, selama saya bisa saya bagi-bagi mas. Terus kalau selamanya bisa, lo mau selamanya begini? Berarti gua selamanya sepi gitu? Gak boleh gitu lo, lu nutut rezeki orang tuh gak? Tuh apaan sih tuh makanan tuh? Itu kayak makanan kebo. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan ngambil makanan sama dia nih. Ini makanan kebo bu, pak. Sembarangan kalau ngomong. Saya udah berkali-kali mas ngambil makanan dari dia. Ya, berarti ibu udah berkali-kali dibohongin. Bu, mohon maaf deh bu, saya tuh udah sekolah ke warteg 5 tahun loh bu. Jadi pengetahuan saya tuh gak main-main nih. Saya tuh bisa terawang nih kayak iya nih, ini kebun biasa makan nih. Percaya kan? Pada percaya kan sama gua? Woi mas, gak usah rokes mas. Bilang aja job sepi ya kan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sorakin rame-rame. Sekali lagi. Mana orangnya? Bu, pak, saya mesti bilang berapa kali. Saya tuh udah sekolah ke warteg 5 tahun, Udin. Mas, jangan bikin malu deh. Gua juga sama mas, punya warteg juga. Udah sekolah ke warteg kan 5 tahun juga. Jangan takut job sepi mas. Yang datang ke dia tuh orang-orang susah. Ujung-ujungnya juga gak bakal nyamperin lu. Enggak, bukan gitu. Saya nggak masalah bapak. Justru saya pengen gini loh. Bagi orang-orang kayak saya nih, kalau jualan makanan itu negeri kotak udah memberikan SOP. Jadi selalu ada jaminan, gak berani macam-macam kita. Kalau seandainya doang nih, yang saya jual nih makanan kebo, itu saya langsung kena bu, pak. Nah sekarang kalau ternyata benar dia ngasih makanan kebo, ibu bapak pada sadar gak? Dia ini tulus mas. Orang-orang susah kayak saya jadi bisa makan. Kalau nggak ada dia, saya tiap malam masak batu mas. Dia bagi-bagi makanan gratis loh. Kata siapa gratis? Kresek bayar kan lu? Maksud mas kresek 200 perak. Kalau dibandingin sama bayar full di tempat mas, kira-kira enakan mana tuh? Ya elah, mesti banget aku jelasin nih. Ibu bapak tuh di tempat saya bisa pakai kartu warteg sehat, bisa gratis. Yang gratis kan makannya doang mas. Kreseknya tetap bayar juga. BTW soal kartu warteg sehat, di tempat mas pelayanannya kayak gini nggak? Silakan pak, maaf menunggu lama ya. Gak apa-apa mas, saya udah kebantu banget. Ya pak, terima kasih ya pak. Loh kok mas yang terima kasih? Saya yang terima kasih lah. Gua pak, saya pak. Saya lah mas. Saya pak. Gila, beda banget ya sama tempat lu. Dia nyempil. Anjir, dikit lagi jancok. Itu orderan lu urusin dulu ya, Gi. Gampang lantar, ntar gue di cancel sama dia. Kelamaan ntar performa lu turun anjir. Ya udah bentar. Halo. Halo, iya pak. Udah di mana pak? Ya mbak, hujan mbak. Oh, hujan. Bapak emang udah di mana? Ya masih di base camp. Hujan mbak, gede banget mau. Loh, belum jalan. Ya namanya hujan mbak. Tahu kan hujan? Yang RT Rundelang itu. Terus jadi bapak jalannya kapan? Ya gimana mbak? Hujan mbak. Pernah lihat Cok, hujan jalan, nggak sih Cok. mbak? Ya bentar. Emang bapak nggak ada jas hujan? Ya ada sih, tapi di jok motor. Nah itu ada. Kenapa nggak pakai jas hujan? Ya kan motor saya di sono, kehujanan. Gimana saya mau ambil? Terus saya kehujanan, basah, pilek. Siapa bakal kerokin? Ini saya mau diantar nggak sih? Ya maunya sih gitu ya mbak ya. Tapi gimana mbak? Hujan. Terus saya jadinya nggak diantar? Ya diantar sih, tapi hujan mbak. Ya kalau saya nggak mau diantar tadi, kenapa orderan saya diterima? Ya tadi belum hujan, sekarang mah hujan mbak. Hujan kan suka begitu tuh, turunnya nggak ketebak kayak cewek. Bapak yakin di sana hujan? Kok di sini nggak hujan? Loh ya berarti beda server kita. Ini badai mbak, itu hujan es batu tuh, petak-petek dari tadi. Terima aja ya, Gi. Lumayan itu 60.000. Lah ngapain gue malam-malam ke Depok, pulang besok pagi gue yang ada. Jadi saya gimana bapak? Ya nggak tahu mbak. Kok nggak tahu sih? Ya kalau saya tahu sih saya udah kasih tahu ya. Tapi ya nggak tahu mbak. Bapak tuh niat ngojol nggak sih? Niat mbak, niat. Tapi hujan mbak. Ya udah. Batalin aja dah, batalin. Apa? Dibatalin? Jangan mbak, jangan di cancel mbak. Wah mbak. Enggak, gue nggak mau cancel. Lu aja yang cancel. Bercanda aja mbak lah ini mah, bercanda aja. Mbak, jadi gimana mbak? Gak tahu deh, hujan sih, jadi gak tahu deh. Gini mbak, kalau boleh saya saran mah ya, mbak cari driver lain aja. Enggak, gue tungguin lu aja. Ih, mbak mah gitu deh. Nggak boleh tahu mbak kayak gitu loh mbak. Kan gue bilang juga apa, ambil aja lumayan, bingung diri kan lu. Gue tungguin antara lu datang atau lu cancel dah. Ih, mbak, jangan loh. Niat saya kan udah mau nganter mbak. Cuman alam berkata lain gitu. Ya udah nggak apa-apa. Gue ngerti, gue bisa ngerti. Cancel dah. Mbak aja deh yang cancel. Lu aja cancel. Mbak aja.
Lu aja. Aja deh. Lu aja cancel. Ambil buruan Ege, belum telat. Performa turun lo, sepi lo, mampus lo. Mbak tuh nggak boleh ngeganggu rezeki orang, Mbak. Lu ya makanya cancel biar lu dapat orderan lagi. Saya punya keluarga yang mesti dihidupin, Mbak. Mesti beli pampers biar anak bisa berak. Gak enak loh menahan berak. Mama saya juga baru hamil lagi. Mbak tega? Mbak bisa tega? Wajar bila saat ini ku iri dengan kamu yang bisa cancel orderan dengan mudah tanpa drama-drama. Bre, 5 menit lagi lo kagak ambil, fix performa lo turun anjir. Mbak, cancel lah, Mbak. Cancel, Mbak. Gak bisa, sorry ya gue lagi sibuk. Sibuk apaan? Sibuk bengong. Mbak, ya Allah, Mbak. Astagfirullah. Ambil aja Ege, gue bilang ambil aja. Cancel, Mbak ya. Terkakila gue cuci dah, gue minum. Buruan ambil Ege. Mbak. Buruan Ege. Mbak, cancel, Mbak. Buruan, Mbak. buruan. Mbak. Performa turun. Ya udah. Gue datang. お兄ちゃん、メッセージ。 Di cancel. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kampung terpencil yang sangat minim pengetahuan akan teknologi, hiduplah seorang lulusan SMA yang sedang kuliah IT di kota. Di waktu libur kuliah yang panjang, Agus sang anak IT menyempatkan dirinya untuk pulang ke kampung halamannya. Legenda mengatakan bahwa Agus sang anak IT memiliki mukjizat yang sangat unik. Dengan sentuhan ajaibnya, semua benda yang rusak langsung betul saat itu juga. Gus. Agus. Pak Sarno, kamu anak IT kan? Iya, Pak. Itu printer saya di rumah kok nggak mau nyala ya? Bisa tolong benerin nggak? Waduh, kalau printer sih salah, kan anak IT. Agus sang anak IT tidak pernah angkuh dan sombong. Meskipun Agus tahu bahwa dia dapat memperbaiki segalanya, dia tetap tidak ingin menyombongkan diri. Kalau printer sih saya kurang ngerti apa ya? Nah, kok kurang ngerti? Kamu kan IT. Ya beda sih, Pak. Saya IT-nya programmer. Ya kamu lihat aja dulu, kali aja bisa kan? Coba dulu. Tuh lihat tuh, harusnya mah nyala ini yang ini nih. Tuh lampunya mati noh. Tidaklah mudah menjadi anak IT. Butuh menempuh pendidikan selama bertahun-tahun bagi Agus untuk bisa berada di level setingkat dewa. Oh, itunya Pak, saklarnya belum dicetek. Tuh Pak, udah bisa. Wah, ternyata legenda itu benar. Semua yang disentuh Agus langsung betul. Enggak Pak, itu saya cuma cetek onoannya doang noh. Wah, udah hebat, baik tidak sombong lagi. Itulah Agus sang anak IT. Berita tentang keajaiban yang dimiliki Agus beredar begitu cepat ke penduduk kampung. Satu persatu penduduk kampung mulai mendatangi Agus meminta kemurahan hatinya untuk memberi solusi atas masalah mereka. TV saya nggak mau nyala, TV itu kan nggak pakai baterai ya. Saya udah colok itu, tapi masih nggak mau. Kamu bisa kan? Kamu kan IT. Nih lihat nih, tuh. Saya udah capek ini, mesti berapa kali pencet-pencet, sampai kram tangan saya nih. Ini loh Bu, TV-nya harus nyala dari sininya dulu. Nah, coba. Wah, ternyata legenda itu benar. Agus anak IT bisa benerin segalanya. Saya punya meja nih di rumah. Tiap kali saya pakai buat makan tuh gempa bumi. Aneh banget. Ini kakinya pendek sebelah Pak. Ganti dulu nih pakai ini nih. Tuh, udah ngawalin ya. Wah, ternyata legenda itu benar. 5 tahun saya nikah, belum juga dikasih keturunan. Kamu bisa betulin istri saya nggak? Bisa kan? Kamu kan IT. Bos, mohon maaf. Apa hubungannya belum punya anak sama IT, Bos? Gimana Gus? Beres? Nih, lo lihat nih. Udah garis 2 ya. Wah, ternyata legenda itu benar. Cuma butuh sedikit sentuhan Agus, semua langsung betul. Sering dikucilkan, selalu diremehkan. Mereka semua bagikan kulit lupa dengan kacang. Aku, botol air mineral. Dan inilah kisahku. Memiliki harapan yang tinggi untuk dapat berkumpul bersama kaumku di tempat sampah. Namun takdir mengantarkanku ke tempat yang selalu diserbasalahkan oleh mereka. Banjir lagi. Memimpin negeri kotor tuh kerjanya apaan sih? Kisahku berawal dari seseorang yang membeliku di warung kelontongan. Bang, botol air bang. Penantian yang terasa seperti tak berujung kini memberikan jawabannya. Akhirnya aku dapat menjadi manfaat yang baik. Namun, air susu dibalas air tuba. Mana tempat sampah? Aduh, jauh banget. Aduh, gak mampu gua. Gak kuat. Maafkan aku botol. Aku pergi. Bukankah tugasku kini sudah selesai? Bukankah sekarang seharusnya aku sudah tenang di dalam tempat sampah? Kecewa, terhianati, terbohongi. Namun aku hanyalah sebotol air mineral. Saat harapanku sudah mulai pudar, aku melihat secarik harapan yang bersinar terang datang dari mas-mas baju oranye.
Angkat aku, bawa aku pergi, bawa aku. Aduh, kampret, anak lo ajar lo. Aku, botol air mineral, dan inilah kisahku. Selama aku diisi pasir dan dijadikan bola sepak sama anak-anak, selama itulah aku harus bersabar dan mengurungkan niatku untuk bisa pergi ke tempat sampah. Aku bagaikan ikan yang mengikuti arus, lemah, bodoh. 8 tahun sudah aku menjadi saksi atas kegigihan abang tukang bakso yang membuka usahanya. Perut kenyang, wajah ceria, hati damai. Meskipun aku kedinginan di sini, aku tetap bersyukur karena masih bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Namun itu semua berakhir saat usaha si abang bangkrut. Mungkin benar dunia ini terlalu indah untuk menjadi surga. Mungkin benar bahwa kita tidak bisa menaruh harapan terlalu tinggi kepada dunia ini. Bagiku, tempat sampah itu sekarang hanyalah dongeng semata. Tidak ada sampah yang pernah sampai ke sana. Banjir lagi. Pemimpin negeri kotok tuh kerjanya apaan sih? Seandainya aku bisa memilih, aku juga ingin berada di tempat sampah. Seandainya aku bisa memilih, aku akan terbang, menghampiri orang itu, dan berkata kepadanya, "Gak usah nyalahin pemimpin negeri kotok, lu yang buang gua anjing, goblok." Rumah salah satu warga kampung Kotok RT 3 dibakar habis oleh warga sekitar. Warga telah mengaku Yusuf atau yang akrab disapa Ucup memiliki kelakuan yang selalu membuat geram warga. Padahal Ucup sudah berkali-kali diperingatkan. Saya sih udah nebak, Mas. Cepat atau lambat pasti ini rumah bakal dibakar warga. Alasannya apa, Pak, yang bikin warga pada marah? Ya gimana nggak marah, Mas? Kemarin aja, baru kemarin banget. Dia baru aja balik dari kampung. Tiba-tiba dia ketok-ketok rumah saya. Oh, ganggu saya yang lagi sibuk bengong. Ganggu banget, Mas. Dan ternyata alasan dia datang mau ngasih oleh-oleh apa ya kemarin? Roti unyil Bandung. Baik hati banget kan? Padahal jelas-jelas saya lagi diet. Malah dibawa makanan kesukaan saya. Dan nggak cuma itu, dia juga ngebawain mainan buat anak saya. Baik hati banget kan? Saya kan jadi ngirit. Jadi nggak perlu beliin anak saya mainan lagi. Kesel nggak sih? Mas kalau jadi saya kesel nggak? Menurut penuturan warga, kebaikan-kebaikan Ucup sudah sangat amat kelewatan. Sikap Ucup yang tidak mencerminkan tetangga sesungguhnya inilah yang memicu amarah warga hingga berani membakar rumahnya. Mirisnya, Ucup sudah tinggal di kampung Kotok dari semenjak 5 tahun lalu. Dan selama itulah Ucup beraksi menyebarkan kebaikan kepada semua tetangganya dan melupakan keutamaan menjadi tetangga yang sebenarnya. Dia udah berani-beraninya ngehina saya, Mas. Pas kemarin dia baru masang wifi, baru aja dipasang, abangnya lagi pasangin. Tiba-tiba dia ngomong, "Mbak, kebetulan kan rumah deket sama saya. Mbak, kalau mau pakai wifi saya pakai aja." Passwordnya dia langsung ngasih password ke saya. Padahal saya nggak minta. Passwordnya panjang lagi, Mas. Ini nih. Pengalihan spasi isu, spasi membatalkan, spasi hukuman, spasi mati. Saya kan jadi nggak perlu beli kuota lagi. Kasian loh, Mas, teman saya yang punya counter pulsa jadi kurang 1 pelanggan. Terus kan juga saya kan agak adiktif tuh, Mas, kalau udah main TikTok. Yang ngeberhentiin saya main tuh cuma kuota habis. Ini sekarang jadi nggak ada berhentinya, merugikan banget kan? Pantes satu orang rumahnya dibakar merasakan warga. Semenjak kedatangan Ucup, kampung Kotok dinobatkan sebagai kampung terbersih di negeri Kotok. Hal itu terjadi karena Ucup rajin bersih-bersih dan selalu membuang sampah pada tempatnya. Bahkan terkadang rumah warga lain halamannya dibersihin sama Ucup tanpa diminta, membuat sebagian besar warga geram karena tetangga sejatinya membuang sampah ke halaman tetangganya yang lain. Ya gimana ya, awalnya sih saya coba-coba. Saya kan baru mas di tetangga orang. Biasanya tinggal di hutan saya. Mana saya tahu kalau tetangga itu harus rese. Kita kalau minjem duit sama tetangga harus Balikin. Salah, jangan dibalikin. Kita kalau udah minjem duit tetangga itu udah mutlak duit kita, 100% hak kita udah. Kita kalau dangdutan harus Kecilin suaranya. Salah lagi. Gedein volumenya, paling gede, paling mentok, rata kanan. Tengah hari bolong atau tengah malam. Tengah hari bolong. Salah lah. Aduh, udah lu balik ke hutan lagi aja lu lah.